Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Materi kemarin itu adalah peradaban Mesir. Baru sampai di aksaranya. Ya, perkembangan di dalam bibteknya baru sampai di aksara. Nomor 3 sekarang adalah astronomi dan penanggalan. Pada tahun 2776 sebelum Masehi, masyarakat Mesir itu sudah mengenal penanggalan berdasarkan sistem peredaran matahari. Perlunya sistem penanggalan ini dikarenakan orang Mesir kuno itu hidup dari pertanian. Jadi mereka menggunakan sistem penanggalan ini ya untuk menanggulangi banjir. Jadi karena mereka itu setiap tahun itu banjir gitu ya. Mereka membagi setahun menjadi 12 bulan. Setiap bulan itu terdiri dari 30 hari. Seperti zaman sekarang ya anak-anak, mereka juga sudah mengenal adanya tahun kabisat. Orang-orang Mesir juga mengenal ilmu astronomi perbintangan yang berkaitan erat dengan kehidupan pertanian. Misal, mereka itu menggunakan bintang sebagai patokan untuk menentukan musim ya atau saat-saat bercocok tanam dan sebagainya. Begitu. Jadi, ilmu perbintangan ini ya astronomi ini sangat sangat bermanfaat atau sangat digunakan oleh masyarakat Mesir kuno. Itu tadi ilmu astronomi atau perbintangan. Sekarang kita ke ilmu hitung. Pada awalnya, masyarakat Mesir itu menggunakan ilmu hitung yang sangat sederhana, khususnya penambahan dan pengurangan. Selanjutnya dikembangkan menjadi perkalian dan pembagian gitu. Lanjut ya, dari yang penambah, tambah, kurang, perkali, bagi gitu. Pengetahuan ilmu ukur atau geometri, mereka telah mencapai tingkat keahlian yang cukup mengagumkan. Mereka bahkan mampu mengukur dan menghitung luas segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Bahkan mampu membuat rumusan mencari diameter lingkaran. Kepandaian mereka dapat digunakan untuk menghitung isi piramida. Ya kan pastinya piramida itu kan ada ukurannya ya anak-anak. Bisa segitiga seperti itu, bisa pas gitu kan, silinder bahkan isi dunia gitu ya. Mereka bisa menghitungnya. Mumi ini ciri khas dari peradaban Mesir ya. Pasti kamu semua anak-anak tahulah mumi itu apa ya. Mumi itu adalah jenazah yang diavetkan ya. Pembuatan mumi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat Mesir bahwa jika jiwa orang yang telah meninggal atau sudah meninggal akan tetap hidup dan terus berada pada jasmaninya apabila badan jasmaninya tidak rusak. Begitu ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam peti seperti ini ya. Terus kemudian ditutup lagi begitu ya. Ini mumi. Mesir kuno mengembangkan gagasan kontradiktif. Ini sistem kepercayaannya ya, bertolak belakang dengan pengetahuan yang kita kenal mengenai kehidupan setelah mati. Kepercayaan mereka berakar pada lingkungan hidup sekitar sungai Nil, yaitu berupa banjir, timbulnya tanah subur, lalu kering, banjir, terus berulang gitu. Masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan dan memuja banyak dewa atau nama lainnya adalah politeisme. Dewa yang dipuji itu ada yang khusus milik masyarakat desa, daerah, atau kota. Bahkan ada yang dihormati seluruh bangsa Mesir gitu ya. Politeisme ya anak-anak. Dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat Mesir ya, ini dewa yang tertinggi namanya Osiris ya. Terus ada Tot, itu ada dewa pengetahuan. Anubis itu dewa berkepala anjing ya, sebagai dewa kematian. Ada dewa Apis, dewa yang berwujud sapi. Dewa Ra ya, dewa matahari, dan kemudian menjadi dewa Amon-Ra. Sama aja, Ra, Amon-Ra ya, bulan matahari Amon, bulan Ra dalam matahari gitu. Pusat kepercayaan, ini gambar-gambarnya ya, ada 5 di sini. Tuh. Ini udah urut nih ya. Jadi dari ini Osiris yang dewa tertinggi, ini Tot, dewa pengetahuan, ini adalah Anubis, ya, dewa berkepala anjing, Anubis. Terus kemudian di sini adalah dewa berwujud sapi, ini muka kepalanya sapi ya anak-anak. Nah ini tadinya dewa Ra, tapi sekaligus ditambahin Amon ya, dewa bulan dan matahari seperti itu.
Pusat kepercayaan dan kehidupan politik Mesir kuno adalah Fir'aun atau Raja Mesir. Begitu ya, Fir'aun itu adalah Raja Mesir. Ini gelar ya. Fir'aun itu dianggap sebagai yang pertama dewa Horus, sebagai anak dari Osiris. Jadi Fir'aun itu adalah dewa gitu ya. Nah, dia itu adalah anak dari Osiris, dewa tertinggi, yang kelak akan bersatu dengan Osiris setelah mati. Jadi Fir'aun yang sudah meninggal itu akan bersatu dengan Osiris, perantara bangsa Mesir dengan dewa-dewanya gitu ya. Jadi pusat kepercayaan itu ya perantara antara masyarakat Mesir dengan dewanya. Penguasa yang harus menjadi pemersatu antar manusia dan dewanya serta antara alam dan manusianya. Pemelihara kemakmuran di kawasan Sungai Nil. Ini Sungai Nil semua selalu diagung-agungkan terus ya. Berdasarkan berbagai temuan arkeologis yang ada, kerajaan Mesir kuno telah ada sejak 40.000 sebelum Masehi. Namun keberadaannya tentang perkembangan pemerintahannya belum sepenuhnya terungkap. Satu hal yang sampai saat ini diyakini bahwa raja-raja Mesir memerintah secara mutlak atau absolut. Secara umum, perkembangan sistem pemerintahan kerajaan Mesir kuno terbagi menjadi 3. Ada Mesir tua, Mesir tengah, dan Mesir baru. Apa itu Mesir tua? Kita lihat di sini ya. Akhirnya, kerajaan Mesir tua setelah Menes atau Fir'aun Menes berhasil mempersatukan Mesir hulu dan hilir. Itu tandanya ya. Jadi Mesir tua itu adalah Mesir bagian hulu dan hilir ya, dari pedalaman sampai ke pesisir ya, hilir. Sebagai pemersatu digelari Nesutbiti atau Raja Mesir yang hulu ya, atau Mesir hilir, dan digambarkan menjadi mahkota yang kembar, memakai mahkota kembar ya. Kerajaan Mesir ini disebut zaman piramida karena pada masa ini ya dibangun banyak sekali piramida. Ada piramida Saqqara dari Fir'aun Joseph. Piramida di Gizeh ya adalah makam Fir'aun Cheops, Chifren, dan Menkawa. Kerajaan Mesir ini berpusat di Memphis. Raja terkenal itu di Mesir tua ya adalah Raja Khufu ya, Cheops, Chifren, dan Quer. Runtuhnya kerajaan Mesir tua ini disebabkan karena pada masa pemerintahan Fir'aun Pepi I yang kurang lebih 2500 sebelum Masehi, kerajaan Mesir ini memperluas daerahnya sampai ke Nubia, selatan, dan Abyssinia. Setelah masa pemerintahan Fir'aun Pepi II, kerajaan Mesir semakin lemah dan musuh-musuh dari luar mendapat kesempatan untuk memecah belahnya menjadi kerajaan kecil. Jadi karena tadi menyerang ya. Yang kedua adalah kerajaan Mesir Tengah. Fir'aun Sesoris ya, yang berasal dari kerajaan Teb, berhasil memulihkan persatuan dan kembali membangun Mesir yang terpecah-belah akibat adanya persaingan dan pertentangan antara kaum bangsawan feodal. Ia kemudian berhasil memperluas wilayah Mesir sampai daerah Nubia, sekarang tuh jadi daerah Ethiopia. Ia juga melakukan serangan dan kependudukan terhadap daerah Palestina, bahkan sampai di daerah Shechem. Fir'aun Sesoris III juga berhasil meningkatkan pertanian dan mengembangkan perdagangan masyarakat Mesir dengan daerah-daerah sekitar Laut Merah. Raja yang terkenal saat itu adalah Raja Fir'aun Amenemhet. Runtuhnya kerajaan Mesir Tengah terjadi setelah Fir'aun Amenemhet meninggal. Muncul bangsa-bangsa Asia yang disebut bangsa Hyksos menyerang dan menguasai Mesir akhirnya. Nah, terakhir adalah kerajaan Mesir baru. Ini diawali dengan kependudukan bangsa Hyksos dan dari Asia ya. Raja yang berhasil mengusir Hyksos adalah Fir'aun Thutmose I dari kerajaan Teb. Beberapa raja penting pada masa Mesir baru itu ya. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan di depan, Thutmose I, raja mengusir bangsa Hyksos dari Mesir. Terus ada Fir'aun Thutmose III memperluas wilayah kerajaan Mesir. Fir'aun Amenhotep, Fir'aun Thutmose ya, Amenhotep, ada Tutankhamun, Ramses II berhasil memperluas wilayah Mesir. Masyarakat Mesir kuno sudah mempunyai kemampuan mencatatkan pengetahuan dan pengalamannya melalui tulisan. Tulisan yang dikembangkan oleh masyarakat Mesir kuno itu namanya hieroglif, bentuk tulisan gambar atau piktograf. Mereka mencatat tradisi, gagasan, dan temuannya melalui
tulisan hieroglif dengan memahatkannya di makam-makam Firaun begitu ya. Nah, terus kemudian di samping itu mereka juga menggunakan alat tulis dari batang papirus yang banyak tumbuh di sekitar Sungai Nil. Dengan teknik yang baik, batang papirus tersebut diolah menjadi lembaran-lembaran yang bisa digulung dan untuk tintanya menggunakan campuran getah sayur. Manusia yang didirikan di depan sebuah piramida atau sphinx ya. Sphinx merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir yang dikemakamkan pada piramida itu. Nih ya,